Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Zahrawi, sang dokter yang mengubah dunia. Di kota Cordoba yang megah, cahaya ilmu bersinar terang. Jalan-jalan penuh dengan cendekiawan dan pelajar yang berdiskusi. Perpustakaan yang luas menyimpan ribuan manuskrip, dan pasar-pasar ramai dengan pedagang yang memperdagangkan rempah-rempah serta alat-alat ilmiah. Disinilah, seorang anak bernama Abul Qasis atau Al-Zahrawi tumbuh dengan penuh rasa ingin tahu. Ia sering melihat para ilmuwan berdiskusi, bertukar gagasan, dan menulis buku. Cordoba bukan sekadar kota biasa. Ia adalah pusat peradaban, tempat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Al-Zahrawi kecil sangat tertarik dengan dunia pengobatan. Suatu hari, ia melihat seorang tabib merawat pasien di sebuah ruangan yang penuh dengan botol-botol ramuan dan alat-alat sederhana. Mata kecilnya berbinar saat melihat bagaimana seorang dokter dengan tenang membersihkan luka dan memberikan obat. Ia bertanya-tanya, bagaimana tubuh manusia bekerja? Bagaimana luka bisa sembuh? Dari hari itu, ia mulai mengamati, bertanya, dan mencatat setiap hal yang ia pelajari dari para tabib di sekitarnya. Saat beranjak remaja, Al-Zahrawi menghabiskan banyak waktunya di perpustakaan Cordoba. Rak-rak tinggi dipenuhi buku dan gulungan manuskrip dari Yunani, Persia, dan India. Ia membaca tentang Hippocrates dan Galen, dua tokoh besar dalam dunia kedokteran. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia mencatat setiap konsep penting, membandingkan teori, dan mulai mengembangkan pemikirannya sendiri. Ia sadar bahwa ilmu kedokteran bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, tetapi juga memahami bagaimana tubuh manusia bekerja secara keseluruhan. Ketekunan dan kecerdasannya membawa Al-Zahrawi ke istana Khalifah Al-Hakam kedua. Di dalam dinding istana yang megah, ia menjadi tabib kepercayaan para penguasa. Namun, baginya ilmu bukan sekadar alat untuk mendapatkan status. Ia ingin menemukan cara terbaik untuk membantu pasien-pasiennya. Disinilah ia mulai bereksperimen, mencari metode baru dalam pengobatan, dan menyusun catatan yang suatu hari kelak akan menjadi warisan besar bagi dunia. Dalam ruang kerjanya yang dipenuhi kertas, alat-alat bedah, dan model anatomi, Al-Zahrawi mulai menggambar alat-alat medis yang lebih efisien. Ia memperbaiki pisau bedah, forceps, dan alat-alat jahit luka. Setiap desain ia uji dengan penuh kehati-hatian. Tak hanya itu, ia juga meneliti bahan terbaik agar alat-alat ini aman digunakan. Dengan tangannya sendiri, ia merancang lebih dari 200 jenis alat bedah, banyak di antaranya masih digunakan hingga saat ini. Di sebuah ruang pengobatan, Al-Zahrawi bersiap melakukan pembedahan. Para asisten mengamati dengan cermat saat ia menggunakan alat-alat yang telah ia rancang sendiri. Ia menjelaskan dengan sabar bagaimana menangani luka tanpa menyebabkan infeksi, bagaimana menghentikan pendarahan dengan teknik yang lebih aman. Ia mencatat setiap prosedur yang ia lakukan, memastikan bahwa ilmu ini bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Disinilah ia menemukan teknik-teknik revolusioner dalam dunia bedah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tak ingin ilmunya hilang begitu saja, Al-Zahrawi mulai menulis sebuah buku besar yang ia beri nama Al-Tasrif. Ia mencatat semua yang telah ia pelajari, dari cara merawat luka, melakukan operasi, hingga bagaimana menangani komplikasi medis yang sulit. Lebih dari 30 tahun ia habiskan untuk menyusun buku ini, memastikan bahwa setiap halaman bisa menjadi panduan bagi para dokter di masa depan. Ia melengkapinya dengan gambar-gambar alat bedah dan penjelasan yang detail, membuatnya lebih mudah dipahami oleh siapa saja yang ingin belajar. Bertahun-tahun setelah kepergiannya, buku Al-Tasrif tersebar ke berbagai penjuru dunia. Seorang dokter di Eropa membuka halaman demi halaman dengan penuh rasa kagum. Ia membaca bagaimana cara menghentikan pendarahan dengan teknik yang lebih baik, bagaimana menjahit luka dengan metode yang lebih aman.
Buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Ilmu yang ditulis Al-Zahrawi terus hidup, menuntun para dokter untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Berabad-abad kemudian, di sebuah rumah sakit modern, seorang dokter bedah berdiri di depan meja operasi. Ia memegang alat-alat bedah yang prinsip desainnya berasal dari Al-Zahrawi. Di sekelilingnya, layar-layar digital menampilkan gambar anatomi tubuh, dan para dokter muda mengamati dengan saksama. Tanpa disadari, mereka sedang menggunakan ilmu yang ditemukan oleh seorang tabib dari Cordoba ribuan tahun yang lalu. Al-Zahrawi mungkin sudah tiada, tetapi warisannya tetap hidup, menyelamatkan nyawa di setiap sudut dunia. Di sebuah perpustakaan modern, seorang anak kecil membuka buku yang menampilkan gambar Al-Zahrawi. Matanya berbinar, membayangkan bagaimana seorang anak dari Cordoba bisa menjadi ilmuwan besar. Ia bertanya kepada ibunya, "Apakah aku juga bisa menjadi dokter seperti dia?" Sang ibu tersenyum dan mengangguk. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk menjadi inspirasi. Mungkin suatu hari nanti, anak ini akan menjadi dokter yang menemukan inovasi baru, meneruskan jejak sang ilmuwan besar. Kisah yang sangat menginspirasi ya. Sampai jumpa di kisah ilmuwan muslim selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian langsung mendapatkan notifikasi untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.